Sekarang kita mau membahas tentang tata nama alkana ya. Nah, ini nanti ada contoh dari tata nama alkana. Nah, sebelumnya ini ada beberapa aturan untuk memberi nama alkana. Lihat di sini untuk yang poin 1, alkana bercabang ini terdiri dari dua bagian. Jadi misalkan rantai ini nanti ada yang namanya rantai induk dengan cabang. Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang, itu nanti dikatakan rantai induk. Nah, rantai yang terikat di rantai induk itu nanti namanya adalah nama cabangnya, rantai cabang gitu ya. Nah, cabang ini nanti diberi nama alkil. Alkil nanti lihat slide sebelumnya. Misalkan nanti metana itu nanti jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, dan seterusnya. Kemudian posisi cabang ini ditunjukkan dengan awalan angka. Rantai induk diberi nomor. Jadi nanti misalkan ada rantai nih, nanti rantainya ini diberi nomor. Nah, supaya apa? Supaya nanti si cabangnya ini dapat nomor yang paling kecil. Ya. Nanti kita bahas di contoh ini. Nomor 4, kalau cabangnya ini satu jenis tapi lebih daripada satu gitu ya. Nah, nanti dikasih namanya cuma sekali aja. Misalkan metilnya ada banyaknya berapa? Misalkan ada 2, berarti nanti ditulis 2 berarti di metil misalkan ya. Itu kalau cabangnya sejenis ya. Nah, kalau yang nomor 5 ini beda jenis ya. Jenisnya beda, misalkan ada metil, ada etil. Nah, ini nanti ditulisnya itu sesuai abjadnya. Kalau etil ya terlebih dahulu ditulis daripada metil, E sama N duluan E gitu ya. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Misalkan di sini ada rantai seperti ini. Yang ditanyakan adalah namanya, bagaimana namanya. Nah, berarti ini kan ada rantai panjang. Nah, kalian cari dulu rantai panjangnya itu yang mana. Misalkan kalian buat rantai panjangnya itu ke sini. Ini ada berapa? Kalian hitung rantainya, ini ada totalnya 5 ya. Nah, apakah harus seperti ini? Kalau misalkan nanti kalian buatnya seperti ini, boleh tidak? Boleh ya, sama saja. Ini intinya dia ada 5 rantai. Rantai utamanya ada 5. Nah, ini sudah. Nah, ini yang dikatakan cabangnya. Ini cabang, ini yang rantai utama. Ini yang namanya cabang. Nah, rantai utamanya ini nanti kalian tulis. Rantai utama itu kan 5 nih. Berarti 5 itu apa sih namanya? Di slide sebelumnya ada ya. Misalkan metana nomor 1, metana, etana, propana, butana, pentana ya. Ini pentana dari rantai utamanya. Terus ini kan ada cabang. Nah, cabang ini kalian tulis rantainya ini kan harus kalian kasih nomor dulu ya. Kasih nomor. Ingat tadi nomornya bagaimana? Mana nih? Nomor 3 ya. Rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung supaya posisi cabang dapat nomor yang paling kecil. Kalau misalkan kalian tulis nomor 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Misalkan kalian tulis seperti ini. Cabangnya dari nomor berapa? Nomor 4 kan, banyak. Nah, sekarang dibalik. Kalau misalkan kita kasih nomornya dari sini 1,
2, 3, 4, 5. Nah, si cabang ini ada di nomor berapa? Nomor 2 kan? Nomor 2 ini berarti cabangnya lebih sedikit, lebih kecil kan daripada yang tadi. Berarti penomoran yang benar yang seperti ini. Nah, sekarang kalian lihat ini, si cabangnya ini apa namanya? Cabangnya ini kan namanya adalah metil ya, karena C-nya 1. Ini metil. Nah, metil ini ada di nomor berapa? Di nomor 2. Berarti kalian tulis adalah 2 metil pentana. Nah, ini untuk nomor 1 ya, paham ya? Intinya kalian cari rantai paling panjang. Kemudian yang tidak termasuk rantai paling panjang itu berarti namanya cabang ya. Terus cabangnya dibuat nomor yang kecil, yang paling kecil. Sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini rantai seperti ini. Kalian tentukan mana rantai yang paling panjang ya. Misalkan kalian buat di sini, ini dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau belok ke atas, kalau misalkan ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama kan? Mau kemana sama, maksudnya ini belok ini ke sini ke sini, atau mau ke sini juga sama-sama 6, bebas. Yang penting dapat paling banyak. Tapi kalau kalian beloknya jangan beloknya ke sini aja. Kalau ke sini cuma dapat 4 gitu ya. Nah, lanjut ya. Ini kan rantai utamanya itu ada 6 ya. Nah, nomor 6, rantai utamanya nomor 6. Berarti yang lain ini, dia ini kan alkil. Nah, alkilnya dia ada, ini kan alkil ya. Alkilnya ini metil. Semuanya ini metil. Ini metil. Ini juga metil. Nah, metilnya ada 3, berarti yang poin 4, lihat ya. Jika terdapat lebih dari 1 cabang yang sejenis, maksudnya yang sejenis itu lebih daripada 1, ini kan metil. Tapi metilnya ada 3, berarti nanti hanya ditulis dengan, kalau ada 3 berarti tri ya, nanti berarti trimetil gitu. Nah, tapi cabang ini harus ada posisi nomornya kan. Nah, nomornya ingat, cabang supaya dapat nomor yang paling kecil. Ini kan berarti kalian kasih nomor dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya, paham ya? Kalau kalian kasih nomor 1 dari sini, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cabang dapat nomor yang lebih besar daripada yang penomoran yang tadi dari kiri ya. Berarti yang kita ambil ini ya, yang pakai spidol merah ini. Terus si cabangnya ini kan ada 3, tapi semuanya adalah metil. Ini kan 3, berarti kita tulis dengan tri ya. Tapi posisinya di nomor berapa? Jadi kita cukup tuliskan nomornya saja. Nomornya ini kan, ini ada 2. Nah, metilnya ada 2 yang di nomor 2, berarti 2,2. Karena ada 1 lagi masih sama metil, berarti lanjut. Koma di nomor berapa? 3 ya. 2,2,3 berarti apa? Metilnya ada berapa? Ada 3, berarti trimetil. Trimetil apa? Rantainya ini ada 6 ya. Rantai 6 adalah heksana gitu ya. Paham ya? Jadi intinya tetap kalian cari rantai yang paling panjang, kemudian
kalian tentukan cabangnya, terus kasih nomornya supaya cabang dapat nomor yang paling kecil. Begitu ya, paham ya? Nah, ini tadi cabangnya ada 3 jenis tapi sama, berarti cukup ditulis nomornya saja dan dikasih ini tree itu karena ada 3 tadi ya, ini kan ada 3 gitu ya, paham ya? Kita nanti lanjut contoh 3 ya. Contoh 3, nomor 3 ini seperti ini ya. Kalian diminta tentukan namanya. Tetap sama, kalian cari rantai paling panjang ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. Kalian boleh belok ke sini, sama-sama 6 ya. Maksudnya gini nih. Kalau misalkan kalian mau kayak gini, itu juga sama kan? Sama seperti ini. Itu juga sama ya. Mau lurus juga sama, atau misalkan sekarang dibuat seperti ini deh sama ibu ya, gini. Nah, sorry sebentar, kalau misalkan ini tadi kan kalau kita 6 ke sini, kalian punya cabang berapa? Kalian punya cabang ini 1, 2, ini 3 ya, punya 3. Kalian kalau misalkan Bu, saya maunya ke sini Bu, ini kan sama-sama 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau ini 6, berarti yang jadi cabang kan cuma ini kan, ini mereka semuanya jadi cabang, cuma 1 cabang. Nah, nanti untuk pemilihan rantai utama juga kalian pilih rantai yang paling panjang, dan dia itu nanti supaya dapat cabangnya lebih banyak ya. Kalau kalian mau pakai yang seperti ini kan cabangnya cuma 1 aja ya. Nah, berarti ini kurang pas kalau kalian ambil seperti ini. Yang lebih benar adalah yang kalian buat supaya ini, kalau tadi kan cabangnya dapat 3, ini kan dapat 3 ya, paham ya? Jadi syarat cari rantai utama apa? Cari yang paling panjang, dan juga supaya nanti dia dapat cabang yang lebih banyak. Nah, kalau sudah, kalian tentukan nomornya kalian kasih nomor dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri, ini cabangnya ini dapat nomor 2. Kalau dari kanan, jauh ya, berarti benar dari kiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6 ya. Berarti cabangnya apa aja nih? Tulis dulu sini ya. Ini cabang. Ini metil. Ini apa? C-nya ada 2. Berarti dia etil ya. Paham? Terus cabangnya kan ini ada metil. Metil di nomor berapa? Metil di nomor 2. Metil ada 2. Ingat tadi poin nomor 4. Kalau cabangnya sama, kalian cukup tulis metil saja, tapi dikasih dia ada berapa kalinya. Misalkan metilnya ada 2, berarti dimetil ya. Metilnya nomor berapa? Masih sama ya, 2,2 ya. 2,2 dimetil. Sama ada si etil di nomor 3 ini. Nah, berarti 3 etil. Nah, ini untuk penomoran nomor 5 nih, alkil cabang, ini ditulis sesuai abjad ya. Jadi kalau ada misalkan abjad nih, etil sama metil sama metil, berarti duluan etil ya. Walaupun nomor 2 ini punyanya metil, tapi bukan berarti ketika nanti dituliskan adalah metil dulu. Berarti yang penamaan yang benar adalah nanti ditulisnya ini ya, 3 etil dulu, baru nanti si metilnya
Jadi walaupun 3 sama 2 ini, tapi kan pengaruhnya di E sama M-nya gitu ya. 3 etil 2,2 dimetil, rantai utamanya berapa? 6. 6 itu adalah heksana. Gitu ya, paham ya? Ini aturan penamaan alkana. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Ini contoh nomor 4. Nomor 4, tuliskan nama IUPAC senyawa berikut. Nah, berarti tetap kalian cari rantai paling panjang. Ini kan. Nah, ini masih lanjut ke sini. Nah, jadi walaupun dia terlihat berbelok, tapi sebetulnya dia masih satu rantai lurus. Masih rantai utama. Nah, kalau sudah, tinggal dihitung rantai utamanya berapa. 5. Berarti di sini kalian kasih nama 5 itu pentana ya. Berarti di sini pentana. Untuk yang B, CH3, CH2 ini. Nah, kalian cari rantai utama, kalian bisa lurus seperti ini. Ya. Atau kalian mau ke sini sama 4 ya. 4 berarti kalian kasih nomor berarti dari bawah sini kan 1, 2 gitu kan. Kalau dari kiri cabangnya dapat nomor 3. Kalau dari bawah sini cabang dapat nomor 2. Berarti lebih kecil ini kan. Ini adalah cabang metil. Kalau ditulis namanya cabang di nomor berapa? 2 ya. Berarti 2. Berarti di sini 2 metil. 2 metil, rantai utamanya 4. Berarti 2 metil butana gitu ya. Untuk ini nomor 4 ya. Masih nomor 4. Nah, kalau seperti ini, kan kalian cari rantai paling panjang. Nah, rantai paling panjang kalau misalkan ke sini, 3, 4, 5. Ini 5. Nah, tapi ingat, ini kan ada 2 di sini. Berarti kalian bisa ambil ke sini nih. Ini kan 2, lebih banyak kan daripada ini. Nih, rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 2, 4, 5, 6. Kalau lurus tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti rantai utamanya yang ini ya, yang ke bawah ini ya. Nah, terus kita kasih nomor supaya cabang dapat nomor yang paling kecil. Paling kecil itu kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, berarti dari kiri ya, cabangnya dapat nomor 2. Kalau kita ambil dari bawah, ini kan ada 2 nih, 1, 2, ini 3. Cabangnya dapat nomor 3. Berarti harusnya yang benar ya dari kiri sini ya. 1, 2, 3, 4. Ini 5, ini 6 gitu. Nah, berarti namanya apa? Yang ini kan metil. Ini juga metil. Ini apa? Oh iya, ini cabangnya semua metil ya. Berarti tinggal kita tulis, karena ini cabangnya sama semua, berarti kita tulis metil. Metilnya karena ada 3, berarti trimetil. Terus kita tulis nomornya. Nomornya ditulis terlebih dahulu. Nomornya itu cabangnya di nomor berapa? Di nomor 2-nya ada 2 ya, berarti 2,2, bukan 3 ya, nomor 4 ya, 2,2,4
2,24, ini ada trimetil, rantai panjangnya ada 6 berarti heksana. Ini nomor yang C ya, ini ya. Terus yang D. Nah, yang D kalau misalkan bentuknya seperti ini, kalau kalian gimana nih maksudnya seperti ini, kalian bisa ubah dulu nih. Ini kan CH3 ada 2 nih. Jadi ini kalian lihat CH ini CH. CH ini mengikat CH3 sebanyak 2 kali. Berarti CH3, kalau CH3 pasti dia selalu di ujung kan. Nah, misalkan gini kan. Ini kan masih 1 ya, ini H atau ini ya. Ini ditulis H-nya di sini kan. Ke sini. Terus ini CH. Ini C. Nah, si C ini mengikat CH3-nya sebanyak 3 kali. Berarti di sini CH3, sini CH3, sini juga CH3. Nah, di sini C2H5 gitu. Ya. Nah, terus tetap kalian cari rantai paling panjang. Rantai paling panjangnya kemana? Nah, misalkan sini ya. Misalkan lurus sini. Dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan mau dinaikkan ke bawah juga sama ya, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5 ke bawah juga 5. Kalau misalkan di sini kan ada C2H5. Kalian mau pakai C2H5-nya. Ini 2, 3, 4, 5, cuma 5. Oh, sama-sama 5. Nah, sama-sama 5, kalau sama-sama 5, jumlahnya sama ya, sama yang lurus tadi, kalian hitung jumlah cabangnya. Kalau ke sini, ini kan 5, terus cabangnya ini cuma 1 cabang nih. Ini 1, ini 2, ini 3, berarti ada 3 cabang. Nah, sekarang kalau kalian tadi pakai rantai lurus, misalkan kalian pakai rantai lurus, ini kan ke sini. Nah, dapat berapa cabang? Dapat 4 ya, lebih banyak. Lebih banyak ini. Berarti yang benar ya, ini lurus ya, atau sebetulnya bisa saja kalian ke sini. Sama. Nih, ke sini juga sama tuh, 5. Cabangnya juga 4 ya. Boleh ke sini. Kalau sudah kalian kasih nomor dimulai dari supaya cabang dapat nomor yang paling kecil. Dari mana berarti? Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini kan sama-sama dapat nomor 2. Mau dari kiri mau dari kanan, ini tetap ini dapat nomor 2 nih si cabangnya. Tapi di sini kan cabangnya ada 2. Ada 2 nih. Berarti kita kasih nomor yang dari kanan. Mulainya dari yang kanan. Nomor 1 ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kenapa? Kan yang nomor 2 ini nih, ini cabangnya ada 2 macam, ada 2 nih. Kalau kita ambil dari kiri tadi, ini cabangnya cuma 1 kan, cuma 1 aja, berarti kita ambil yang lebih banyak ya. Terus namanya ini metil, ini juga metil, yang ini yang etil. Nah, etil dengan metil abjadnya yang ditulis terlebih dahulu itu si etil ya. Berarti etil ada di nomor berapa? Etil ada di nomor 3. Kita kasih 3 etil. Terus metilnya di nomor berapa? 2, 2, 4 ya. 2,2,4 ada 3 metil, berarti trimetil. Rantai utamanya ada 5, berarti pentana gitu ya.
Nah, ini yang penjelasannya nomor 4, tata nama alkena. Nah, di sini sudah ada tata cara untuk penamaan alkena. Nah, untuk rumus umum alkena itu adalah CnH2n ya. Kalau misalkan nanti kalian masukkan C-nya 2, berarti ini kan berarti dia N-nya nih. Berarti H-nya 2 kali N, berarti 4. Ya, dan seterusnya nanti kalian bisa coba yang lain. Nah, rantai induk ini adalah rantai yang terpanjang, tapi ingat di sini yang mengandung ikatan rangkap. Jadi untuk alkena ini harus mengandung ikatan rangkap untuk rantai paling panjangnya. Ya, kalau terpanjang tapi tidak mengandung rangkap berarti tidak boleh ya. Jadi kalau alkena itu harus yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Nah, kemudian penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor yang paling kecil. Ya, jadi kalau alkana itu kan yang dapat nomor paling kecil itu cabang. Nah, kalau alkena itu yang dapat nomor paling kecil itu adalah yang mengandung yang ada ikatan rangkapnya. Kemudian posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan angka awalan, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap paling pinggir. Jadi nanti rangkapnya itu juga dikasih nomor. Nomornya itu dari mana? Dari yang nomor paling pinggir, paling kecil ya. Nanti kita bahas ke contoh. Kemudian penulisan cabang-cabangnya itu sama seperti alkana. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh nomor 1. Ini contoh nomor 1. Nih ya, nih. Ditanyakan adalah namanya. Nah, nanti caranya adalah kalian lihat dia ini termasuk alkana, alkena, atau nanti kalau kita pelajari selanjutnya juga ada alkuna. Nah, kalau alkana tadi yang sebelumnya, alkana itu dia rantainya semuanya dia tidak punya cabang ya, jadi tunggal semuanya. Nah, kalau yang alkena ini kalian perhatikan ini ada rangkap 2 ya, ini kan ada rangkap 2, berarti kalau rangkap 2 ini adalah alkena. Alkena ini kan rangkapnya 2 seperti ini. Nah, kalau ada 2 seperti ini berarti kalian harus cari rantai paling panjang tapi si rangkapnya juga ikut ya, jadi rangkapnya harus ikut ke rantai yang utama, rantai yang paling panjang. Contoh ini kita bisa buat rantai utama seperti ini ya. Nah, ini kan rantai rangkapnya kena yang kena rantai utamanya ya, si rangkapnya ini, rangkap ini nih. Nah, terus aturan selanjutnya apa? Yang ini nih, posisi ikatan rangkap dapat nomor paling kecil ya. Terus nanti dia juga dihitung di nomor berapa gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kalian bisa kasih nomor dari mana. Misalkan kalian saya mau dari sini, coba kalau dari bawah sini belok ke kanan, rangkapnya ini dapat nomor berapa? Dapat nomor 4 ya. Ini kan posisi rangkap nih gitu. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau dari kanan sini 1 2 3 4 5 6. Nah, kalian perhatikan rangkapnya dapat nomor yang lebih kecil dari mana? Yang mana? Yang ini kan posisi yang sekarang. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, ini rangkapnya ini posisi nomor 2. Jadi rangkap ini posisinya di mana?
kan posisi di 2 ini gitu, berarti dia dapat nomor yang kecil, berarti yang nomor yang benar yang ini. Itu paham ya, ini untuk penomoran. Kalau sudah, berarti ini kan posisi rangkap di nomor 2. Nah, terus ini cabangnya di nomor berapa? Cabang di nomor 5. Si cabangnya ini cabangnya apa namanya? Metil kan? Namanya adalah metil. Ini cabang ini ya. Ini metil. Metil di nomor 5, terus kita kasih nama ya. Apa namanya? Penamaan kan sama seperti alkana ya. Berarti ini cabang 5, metil di nomor 5, 5 metil. Nah, karena ini alkena, tadi di nomor 2, rantai paling panjangnya berapa nih? Kalau rantai 6 itu apa? Heksana kan kalau alkana. Berarti kan namanya kalau rantai 6 itu heksena. Karena ini ada rangkapnya, jadi ena ya. Heksena rangkap 2 ena. Nah, heksena ini di nomor berapa? Tadi kan di nomor 2 kan. Rangkapnya ini ada di nomor 2, berarti 2 heksena. Nah, terus ini kita masukkan sambungkan ke yang cabang ini ya, 5 metil, 2 heksena. Jadi artinya adalah si metil ini ada di nomor 5. Terus 2 ini adalah posisi rangkapnya. Rangkapnya di dalam heksena itu di nomor 2. Ini loh, di nomor 2 ini ya. Begitu. Itu contoh nomor 1. Lanjut contoh nomor 2. Masih pertanyaannya adalah cari namanya. Ya. Ingat, rantai rangkap itu harus kena rantai utama. Kalau misalkan kalian buat rantai utamanya adalah seperti ini, gini. Ini ada berapa C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi ingat, di sini ada apa nih? Ini ada rangkap nih, ini loh maksudnya. Ini kan ada rangkap. Kalau kalian ambil lurus ke sini, ini kan rangkapnya tidak kena ke rantai utama. Jadi ini tidak boleh kalau seperti ini. Ya. Yang boleh itu yang rangkap ini kena jadi rantai utama. Jadi, kita misalkan gini. Belok ke kiri apa ke kanan? Ke kiri cuma 2, ke kanan ada 3 nih. Ke kanan ya. Nah, sampai sini paham nggak? Paham ya? Berarti kan di sini rantai rangkapnya kena nih. Walaupun di sini cuma 5. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi kita lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting adalah rantai apa namanya nih, rangkap 2-nya ini dia dapat ke rantai utama ya, dan itu yang sudah paling panjang. Paham ya? Nah, sekarang gini, kita rantai utama ini kita tulis ini buat seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita tentukan yang lain, berarti dia sebagai apa? Cabang ya. Ini cabang. Cabangnya ini metil. Ini adalah etil. Ingat nanti kalau yang ditulis dulu yang etil ya, karena E sama M duluan E. Nah, nomor ini dikasih supaya si cabangnya ini dapat nomor yang paling kecil. Kalau kalian buat misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya dapat nomor 4. Ini cabangnya ini dapat nomor 4. Nah, kalian bandingkan kalau kalian kasih nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5.
kalau 1, 2, 3, 4, 5-nya seperti ini, berarti si cabang ini kan dia dapat nomor 1 ya, dapat nomor 1, berarti kita ambil penomoran yang ini yang benar, seperti ini. Nah, terus kita kasih nama. Kita tulis cabangnya, ditulis terlebih dahulu. Cabangnya berarti ada etil dengan metil. Yang ditulis terlebih dahulu yang abjadnya paling kecil siapa? E ya, berarti etil. Etil di nomor 2. Berarti 2 etil. Terus metil di nomor berapa? 4. 4 metil. Nah, sekarang rantai utamanya berapa nih? Kan 5. 5 itu apa sih? Harusnya kalau alkana itu pentana. Karena ini ada cabang seperti kok cabang? Ada rangkap 2 seperti ini kan ada rangkap 2 seperti ini, berarti kan itu bukan pentana lagi, tapi pentena. Pentena karena rangkapnya 2 jadi ena di sini. Nah, pentenanya ini di nomor berapa? Di nomor 1 ini. Ingat ya, 1. Jadi nomornya itu 1 bukan 2. Ya. Ini 1. Gitu. Ini adalah 2 etil, 4 metil, 1 pentena. Ini penjelasan untuk tata nama alkena. Contoh 1.3, menganalisa ketepatan nama alkana bercabang. Pertanyaannya adalah, benar atau salahkah penamaan berikut? Apabila salah, nyatakan kesalahannya. Kemudian tuliskan nama yang benar. Nah, kalau ada pertanyaan, dia benar atau salah, berarti ini kan dari nama ya, dari nama dulu nih. Berarti kita harus gambarkan terlebih dahulu. Misalkan yang A nih, 4 metil pentana, berarti pentana itu 5 kan? 4 metil, ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 4 metil pentana ya. Nah, apakah kalau sudah digambar, terus kita cek lagi seperti yang sebelumnya, kita kasih nama dari rumus struktur yang seperti ini. Berarti kita kasih nama seharusnya yang benar apa? Apa 4 metil pentana benar? Tidak ya, karena ini kalau kalian lihat cabangnya ini, kan cabang nih, cabang ini seharusnya bukan di nomor 4. Jadi ini seharusnya bukan nomor 4, ini kasih nomornya terbalik ya. Harusnya nomornya itu dari sini, karena si cabangnya biar dapat nomor kecil dari kanan, bukan dari kiri ya. Seharusnya yang benar adalah 2 metil pentana, oke? Nah, lanjut yang B. Yang B, 2 etil propana. Propana kan 3. 2 kasih di sini ya. 2 etil itu C2H5. Nah, apakah benar ini 2 etil propana? Kalau kalian cek lagi, lihat ya. Ini nih. Ini kan di soalnya mintanya propana. Padahal seharusnya yang benar adalah rantainya ke sini kan. Tuh. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 seharusnya butana bukan propana. Terus ini jadi cabang. Ya, jadi cabang. Berarti cabangnya di nomor 2. Kalau dari bawah nomor 3 dapatnya ya. Seharusnya dari kiri. Nah, berarti ini 3 metil butana. Oke. Terus sekarang yang C. Yang C, 2 metil 3 etil pentana. Pentana itu 5. 2, 3, 4, 5, 2 metil. Ini Bu kasih nomornya dari sini ya. Dari kiri ya. 2 metil 3 etil C2H5.
H5. Nah, ini nanti hanya ini dilengkapi ya. Nih H2, H3, H3. Nah, rantai panjangnya benar tidak ini? Rantai panjangnya kalau kalian cek lagi, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan mau pakai 2 tetap nggak kena ya. Berarti memang benar ini rantai utamanya. Sekarang dicek lagi. Rantai utamanya benar di 5. Nah, etil juga benar di nomor 3. Metil benar di nomor 2. Tapi kalian ingat cabang itu kalau jenisnya beda berarti yang ditulis terlebih dahulu adalah abjadnya. Etil dengan metil duluan siapa? Duluan sih etil. Jadi etil tulis dulu, seharusnya 3 etil, 2 metil, pentana. Jadi dia hanya yang C ini kesalahannya di sini hanya terbalik saja. Ya, jadi semuanya ini tadi salah. Begitu ya. Ini penjelasan kalau kalian diminta untuk mengecek namanya itu benar atau salah. Kalau sudah dicek juga biasanya minta lagi yang benar apa sih gitu ya. Contoh selanjutnya, sekarang kita menuliskan rumus struktur. Kalau tadi kita dari namanya, dari rumus struktur kita cari nama. Sekarang dari nama kita diminta untuk menuliskan rumus strukturnya. Ya. Nah, berarti kalau seperti ini kita lihat rantai paling panjang. Rantai paling panjangnya ini ada berapa nih? Pentana ya. Pentana, sorry bentar. Kan ini rantai paling panjangnya pentana. Pentana itu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3 etil. Etil ini kan misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 ya. Etil berarti ini C2H5. 2 metil. Ini gini. Nah, terus yang B. Yang B rantai utamanya oktana 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4 etil. Nah, sekarang kita gini aja, misalkan kita kasih nomor 1, 2, 3, 4 ini ya. Berarti 4 di sini C2H5, 25 dimetil, 2 dan 5. Boleh ke sini ya. Metilnya ada 2, berarti ini di nomor 2 dan nomor 5. CH3 di sini juga CH3 gitu ya. Ini penjelasan ketika kita menuliskan rumus struktur. Ini alkuna ini cara penamaannya sama seperti alkena. Nanti kalau kalian diminta untuk membuat namanya, kalian lihat di sini ada rangkap 2 apa rangkap 3 atau dia hanya tunggal. Nah, di sini ini ada seperti ini loh. Nih, rangkap 3. Nah, kalau rangkap 3 berarti nanti dia termasuk ke alkuna, akhiran una, ya. Nah, caranya juga kalau kita mau kasih nama juga caranya sama. Yang rangkap ini harus masuk ke rantai utama. Jadi, kita bisa buat seperti ini. Nah, ini sebetulnya misalkan nih kalau kalian lurus seperti ini, kalian dapat berapa C? Rangkapnya juga kan ini masuk ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 C-nya 5. Kalau kalian ingat ya, ini kan ada 2 nih. Misalkan kita buat ke sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti lebih banyak, dan juga ini dapat rantainya, cabangnya juga masuk ke rantai utama, ya berarti yang ini ya nomornya. Nah, terus kita buat nomornya ini supaya si rangkapnya ini dapat nomor yang kecil. Kalau dari kiri 1, 2. Berarti ini nanti dapat nomor 2 kan, ini. Rangkapnya ini nomor 2. Kalau dari bawah ini aja udah 2, 1, 2, 3. Berarti dapat nomor 4. Berarti lebih bener yang ini kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Paham ya? Nah, ini di sini ada cabang. Namanya adalah cabangnya metil. Sekarang kita kasih nama ya. Cabang ini di nomor berapa? 4 kan? Berarti 4 metil. Rantai utamanya apa nih? Rantai utama total C-nya ada 6. 6 ini apa? 6 adalah heksana. Tapi ini kan ada rangkap 3, berarti jadinya heksuna. Heksuna di nomor berapa? Si rangkapnya ini tadi, yang una ini, rangkapnya ini di nomor berapa? Di nomor 2 ini. Berarti 4 metil, 2 heksuna. Ini adalah namanya untuk alkuna, ya.